Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada hari ini firman Tuhan saya beri judul Berjalan Bersama Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Apakah saudara dalam keadaan baik? Mungkin ada yang baru mendengar firman Tuhan di siang hari atau sore atau bahkan malam hari. Bagaimana keadaan saudara di sepanjang hari ini? Ya, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan merasakan penyertaan Tuhan di setiap waktu. Artinya di setiap saat, yaitu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, dan sampai seterusnya. Artinya, dimanapun kita berada saat ini, kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang kita pikirkan, kerjakan, dan putuskan, kita lakukan bersama dengan Tuhan. Benar-benar menyadari kebersamaan kita dengan Tuhan. Seperti Raja Daud di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 14, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di ayat yang 13, di ayat yang sebelumnya dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kejadian yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan buat adalah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, buah pinggang diartikan secara umum itu kidneys atau ginjal. Tapi diartikan juga batin di dalam bahasa aslinya. Dan di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris memakai kata yang berarti bagian-bagian dalam tubuh kita. Jadi buah pinggang itu adalah bagian dalam tubuh kita. Bahkan bagian terdalam yaitu pikiran dan perasaan kita. Kalau Tuhan sendiri yang membuat setiap bagian dalam tubuh kita, seperti yang pemazmur katakan, bahkan sampai pikiran dan perasaan kita, maka apa yang Tuhan tidak tahu tentang hidup kita? Kita dapat mengetahui dengan jelas bagaimana perasaan Tuhan, kasih-Nya Tuhan terhadap kita yang percaya kepadanya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-10, kita akan tahu bagaimana pikiran, perasaan, dan kasih-Nya Tuhan. Ya, Mazmur, Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan mengetahui kalau kita berdiri, duduk, ya pikiran kita, apa yang kita pikirkan, kita berjalan, kita sedang beristirahat, berbaring. Dimanapun kita melangkah, jalan kita diketahui oleh Tuhan. Ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan kita belum berkata-kata, masih ada di dalam pikiran dan perasaan kita, Tuhan mengetahui segala sesuatunya.
Ayat 5 dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Artinya Tuhan melindungi kita. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku, ya, memberkati kita. Mengurung aku, melindungi kita, melingkupi kita, dan memberkati kita. Ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Ya, sampai-sampai kita tidak bisa mengerti. Ya, tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Bahkan ada yang lebih lagi yang belum kita pahami dan mengerti tentang Tuhan. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Di mana-mana engkau berada, kita tidak dapat menjauh dari Tuhan. Tuhan juga selalu bersama dengan kita. Dan dikatakan ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ya berarti kita menjauh sejauh-jauhnya sampai ujung. Ayat 10 dikatakan juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan selalu menyertai kita, mengembalikan kita kepada jalan yang seharusnya, yang membuat kita dapat selamat. Jika kita merenungkan ayat-ayat di dalam Mazmur 139 ini, maka tidak ada sedikit pun ruang dan waktu di mana kita tidak bersama dengan Tuhan. Singkatnya, kita selalu bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita setiap waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, sadarilah hal ini. Daud berkata, jiwaku, yaitu pikiran dan hatiku, perasaanku benar-benar menyadarinya. Saya percaya hidup saya dan saudara akan berubah jika kita mulai benar-benar menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saya dan saudara, juga keluarga-keluarga kita semua, yang dengan iman saudara dan saya berdoa untuk keselamatan keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dengan iman kita, keluarga-keluarga kita pun disertai oleh Tuhan. Dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kebenaran dalam batin, kejujuran, ketulusan, keterus-terangan. Tuhan sangat mengenal kita semua. Apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan saat ini? Seringkali kita justru perlu hikmat untuk tahu dan mengerti harus melakukan apa, berbuat apa di dalam hal-hal yang kita perlukan. Yang Tuhan inginkan adalah kejujuran, ketulusan kita, dan keterus-terangan di dalam pikiran dan perasaan kita. Jujur, tulus, terus terang, apa adanya. Tuhan diam-diam memberikan pengetahuan dan hikmat itu di dalam kita. Ya, sebagai ayat penutup, Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jika kita merasa segala jalan kita buntu dan banyak menghadapi kesulitan serta masalah-masalah, apapun masalahnya, ayat 23-24 sebagai doa kita, sehingga kita dituntun oleh pengertian dan pengetahuan menuju jalan keluar dari setiap masalah dalam hidup kita. Yang terpenting adalah saat saudara dan saya berdoa meminta pengertian dan pimpinan Tuhan, terima dengan iman bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan lakukan dengan iman sesuai yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Kiranya saudara semuanya, Bapak Ibu juga boleh terus belajar menerima firman Tuhan dengan iman. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.